Halo Sobat Universe, kembali lagi bersama aku Rafael Purba. Nah, kali ini aku mau ngejawab lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik yang mungkin nge-DM atau nge-email aku. Nah, pertanyaan ini kira-kira kayak gini nih. Kak, sekarang kan harga minyak lagi turun. Ngapain kuliah perminyakan lagi? Atau ada nih, Kak, sekarang kan harga minyak lagi turun. Prospek jurusan perminyakan gimana sih? Nah, gitu. Nah, jadi aku yakin sih adik-adik yang nanya ini mungkin masih SMA dan pengen tahu nih, kira-kira masih berprospek gak sih kalau misalnya kita kuliah di perminyakan, atau masih ada harapan gak sih kita bisa kerja kalau kita kuliah 4 tahun di perminyakan. Nah, kira-kira kayak gitu kan. Nah, di sini aku coba bantu jawab dari opini pribadiku ya. Nah, kalau dari aku pribadi merasa kayak lebih nanya ke diri kalian sendiri dulu sih. Sebenarnya kenapa kalian pengen kuliah? Kenapa kalian pengen banget mau masuk ke jurusan perminyakan ini? Gitu. Pasti mungkin kalian pernah dengar, mungkin ada om kalian yang kerja di dunia perminyakan, atau mungkin ada keluarga kalian yang kerja di dunia perminyakan, atau mungkin tetangga kalian pernah ada yang kerja di perminyakan, atau pasti ada yang kalian tahu kan dunia perminyakan itu gimana. Makanya kalian pengen atau mungkin terinspirasi sehingga mau masuk ke dunia itu. Nah, kalau dari aku opini pribadi, kalau memang kalian benar-benar pengen dan ingin masuk ke situ dan ingin bekerja seperti mereka, yang gak ada salahnya sih kalau misalnya kalian coba. Gitu. Walaupun pada kenyataannya memang benar, saat ini harga minyak dunia lagi turun. Bukan cuma di Indonesia ya, harga minyak dunia itu sekarang harganya udah turun. Bahkan udah hampir setengah dari masa-masa jayanya harga minyak. Gitu. Tapi, ada tapinya nih, bukan berarti mereka nggak berprospek untuk bekerja. Bukan berarti orang-orang yang kuliah di perminyakan itu nggak ada harapan untuk nanti bekerja lagi gitu. Karena dari opini pribadiku, minyak masih pasti akan dibutuhkan lah. Mungkin sekarang itu jumlahnya sangat melimpah, jadi harganya turun. Itu yang menyeimbangkan itu kan antara supply dan demand. Harga yang menentukan harga kan supply dan demand, kayak cabai lah. Jumlah panen cabai melimpah, banyak banget, kita gampang nyarinya cabai dimanapun. Gimana harganya? Anjlok kan? Makanya di situ fungsi pemerintah gimana caranya untuk mengendalikan harga gitu. Padahal walaupun sebenarnya biar pasar sendiri sih yang menentukan harusnya ya, cuman ya nggak tahu lah. Mungkin supaya semuanya rakyat sejahtera. Nah, di situ fungsinya supply dan demand. Sama kayak minyak. Kalau supply minyak banyak atau melimpah, maka harganya pun akan turun. Yang menentukan supply-nya itu banyak atau enggak itu kan tentunya pasar. Nah, orang yang membutuhkan. Kenapa supply-nya melimpah? Banyak faktornya. Pertama, kan yang banyak menggunakan minyak itu kan kendaraan. Sekarang kan zaman-zaman pandemi. Orang-orang pada di rumah, PSBB. Dan orang-orang nggak berlibur ke luar negeri, nggak berpindah tempat, menggunakan transportasi dan lain sebagainya. Otomatis penggunaannya juga berkurang kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mesin-mesin kapal, mungkin pesawat, ya sama lah transportasi kayak yang tadi, tapi dalam jumlah yang lebih masif dan besar. Itu kan kurang juga, sehingga penggunaannya berkurang, sehingga supply-nya melimpah gitu. Supply-nya melimpah, jadi banyak, jadi harganya turun karena supply-nya banyak, demand-nya berkurang. Jadi sebenarnya supply-nya tetap sih, mungkin meningkat lah sedikit, cuman supply-nya tetap, tapi demand-nya berkurang, akhirnya harganya jadi turun. Kira-kira kayak gitu. Terus selanjutnya nih, yang mungkin membuat harga minyak itu menurun, supply-nya meningkat drastis itu karena teknologi juga salah satunya. Iya, teknologi. Dulu ngeproduksi minyak itu susah banget, alatnya mahal, terus nggak semua orang bisa ngeproduksi karena teknologi dan berbahaya. Teknologi yang membutuhkan teknologi tinggi dan juga berbahaya. Nah, sekarang orang-orang itu makin pintar, makin cerdas lah, terus makin teknologi makin inovatif, sehingga ngeproduksinya itu cenderung lebih mudah dibandingkan yang dulu-dulu. Buktinya nih, shale gas. Produksi shale gas sekarang udah bisa. Dulu nggak sama sekali, bahkan susah banget. Bahkan kalau nemu shale gas itu kayak, wah kita nggak nemu apa-apa gitu. Kayaknya dalam tanda kutip.
Tapi sekarang itu udah jadi duit. Shell gas, wah nemu, seru nih gitu. Bisa pemasukan nih gitu. Nah jadi teknologi udah makin meningkat sehingga supply-nya pun makin meningkat. Jadi demand-nya menurun kebetulan. Jadi harganya turun gitu. Kira-kira kayak gitu. Bahkan aku pernah dengar ini sih, kayak dengar quotes gitu, kayak sesuatu itu bakalan punah atau sesuatu itu bakalan tergantikan bukan karena dia habis, tapi karena fungsinya dialihkan sepenuhnya. Contoh zaman batu. Kenapa zaman batu berakhir? Bukan karena batu habis kan, tapi karena fungsi batu teralihkan. Jadi kita menggunakan besi, ya kan? Dulu kalau misalnya manah atau nombak buruan pakai apa? Batu diruncingin. Serius, coba deh kalian Google. Nah sekarang orang udah gak pakai itu lagi. Orang pakai besi dipasang di kayu, terus dibuat jadi ujung tombak. Bahkan sekarang udah nggak pakai tombak lagi, pakai senapan, pakai tembak. Ujung-ujungnya apa? Besi juga kan? Nah iya. Jadi tergantikanlah zaman batu. Walaupun rumah kita masih batu juga sih. Kayak gitu. Jadi fungsinya teralihkan gitu. Sama juga. Jadi kondisinya kalau minyak ini ya mungkin antara 10 tahun lagi mungkin belum tergantikan 100%. Walaupun orang udah berlomba masuk ke menuju listrik kan. Tapi 100% nggak bakalan tergantikan. Apa alasannya? Pertama, banyak yang harus direvolusi secara besar-besaran kalau misalnya harus tergantikan. Pertama, mesin dari mobil, mesin dari pesawat, mesin dari kapal laut misalnya. Mobil mungkin sekarang oke lah, bisa tergantikan jadi baterai gitu kan. Secara masif mungkin tahun 2030 bisa lah masif mulai produksi massal gitu kan. Tapi kalau pesawat, kalau korslet tiba-tiba disambar petir di atas, baterainya gimana? Jatuh lah pesawatnya gitu. Ini kayak candaan aja sih. Mungkin nanti bakalan ditahu sih gimana cara mekanismenya gitu. Atau mungkin bisa berkembang lah teknologinya. Tapi ini mungkin hanya bercandaan aja. Nah yang selanjutnya, kapal laut misalnya. Dengan beban dan berat yang seperti itu, mungkin bakalan aja sih dapat baterai dengan kapasitas yang besar dan masif gitu. Tapi kalau misalnya saat ini belum kan, mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi baru mungkin gitu. Terus selanjutnya pabrik. Mereka kan mayoritas menggunakan batu bara dan juga minyak kan. Nah, batu bara udah sangat-sangat tidak sehat. Banyak banget ininya. Apa sih namanya, polusi dari pabrik-pabrik batu bara, jadi mulai dihilangkan. Nah kalau minyak kan masih dipakai gitu, jadi masih ada lah jumlahnya. Kemudian ini nih tank untuk pertahanan suatu negara. Semua negara kan pasti punya mekanisme pertahanan kan, untuk latihan tempur dan lain sebagainya. Itu pakai apa? Masa pakai baterai? Dikasih gelombang kejut, masa nanti tanknya nggak bisa dipakai lagi? Atau mungkin mobilnya nggak bisa dipakai lagi, atau mungkin pesawatnya nggak bisa lagi gitu. Jadi ada banyak yang jumlah pasarnya itu belum tergantikan gitu. Mungkin akan diganti, tapi sebelum sekarang, belum 20-30 tahun lagi, belum secara masif. Masih banyak pembangkit listrik. Jangan-jangan nanti karena batu bara udah istilahnya betul-betul di stop gitu karena belum diketahui teknologi untuk membuatnya secara clean energi dan bebas polusi. Jangan-jangan semua jadi pakai minyak, jangan-jangan harganya jadi naik lagi gitu. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya dibilang mengambil jurusan perminyakan gak ada harapan atau apa, ya jangan pesimis gitulah. Kalau misalnya kita belajar sesuatu kan kita nggak harus pakai di perminyakan. Kayak aku lah nih. Jadi nggak murni secara 100% di bidang minyak kan kerjaannya. Nah bisa dipakai untuk pola pikir. Jadi kita kuliah itu untuk membangun pola pikir sebenarnya. Kalau kita belajar, lebih banyak belajar dari luar kan. Coba deh aku tanya kalian lebih banyak belajar dari bangku kuliah atau bangku sekolah atau Google atau nge-search atau belajar dari teman? Lebih banyak dari teman kan, dari Google, dari materi-materi yang lain, baca buku sendiri, artikel dan lain-lain kan. Nah, jadi belajar itu bisa dari mana aja. Tapi di bangku kuliah kita dibangun pola pikir kita untuk menyelesaikan permasalahan gitu.
Itu yang paling penting. Nah, jadi kalau misalnya bekal itu udah ada, kalian bisa kerja di mana aja. Justru aku lihat teman-temanku banyak yang lulus dari perminyakan itu banyak yang kerja di BI, Bank Indonesia. Banyak yang kerja di bank-bank BUMN, BNI, BRI, Mandiri. Banyak yang kerja di perusahaan IT. Banyak yang jadi bahkan jadi teknik informatikanya. Jadi kayak pekerjaannya itu kayak coding, developer, terus bikin startup, businessman, terus investor, banyak. Jadi yang dibangun itu pola pikir. Jadi kalau memang kalian pengen mau langsung terjun ke dunia kerja, perlu dipertanyakan sih apa perlu kuliah atau enggak gitu. Toh kalian kalau misalnya pola pikirnya udah terbentuk, kalian bisa cari sendiri. Tinggal gimana meyakinkan orang tua kalian. Gitu. Ya kan? Nah, jadi fokus aja dulu ke diri kalian, apa sih yang mau aku capai, apa sih yang mau aku inginkan, apa sih yang mau aku ambil nanti 20 tahun lagi mau jadi apa, baru tentukan gitu. Nah, di sini aku mau coba bantu nih, kasih penerangan kira-kira bagaimana gitu. Aku dulu masuk di tahun 2011 di teknik perminyakan, bukan di FTTM ITB 2011, kemudian perminyakannya itu 2012 lah ya. Kemudian ngambil magister juga di tahun 2017 di perminyakan. Jadi gimana cara ngebangun mindset, gimana cara untuk explore lagi lebih jauh bidang-bidang, karena kita nggak tahu ini nih 2020 semua WFH, work from home. Semua orang gimana caranya lebih produktif, efisien dan efektif untuk gimana caranya bisa makan, gimana caranya supaya bisa dapat penghasilan dan lain sebagainya. Ada banyak banget kesempatan yang baru. Mungkin pekerjaan banyak yang terputus, banyak yang habis, tapi kesempatan baru banyak juga yang bermunculan. Kesempatan baru. Cuman ini sih intinya, kalau orang yang nggak mau belajar, mampus sudah. Terus orang yang nggak mau belajar, pastilah dia banyak ngeluh. Nggak mau belajar, banyak ngeluh, hancurlah dia sendiri sih. Sekarang pilihan kita mau belajar atau enggak? Kita lebih mementingkan gengsi atau enggak? Kita lebih mementingkan apa sih? Kalau memang mau belajar, walaupun dibilang bodoh, ya udah. Emang kita mau belajar kan? Emang kita masih bodoh. Terus gimana? Ya nggak usah dengar sama kata-kata orang. Kita jadi orang yang hancur pun atau kita mau jadi orang yang sukses, orang pun bakalan tetap membicarakan. Jadi live in yourself. Percaya aja apa yang kau ingin coba capai. Perhatikan lingkungan. Aku mau jadi apa? Terus udah kejar, konsisten, bersabar. Kalau yang aku percaya itu sih. Kalau misalnya kalian nggak setuju nggak apa-apa juga. Nah, itu mungkin kira-kira yang aku bisa sampaikan ke kalian. Jadi tetap semangat. Mungkin ini aja dari aku, nanti aku lanjut lagi. So, aku Rafael J. Purba.